Kasipidum Kejari Konsel dinonaktifkan dari jabatan buntut kasus Guru Supriyani. Inilah sosok Andi Gunawan, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, yang dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatan imbas kasus Guru Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan yang diduga menganiaya muridnya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi mengatakan, sampai saat ini jabatan Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Masih beliau, Kasipidum Kejari Konsel, Mas, katanya saat dikonfirmasi Tribun Sultra, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Namun, untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian, Pelah Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Alasannya, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan, ditarik ke Kejati. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Penarikan, kata Dodi, dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari. Jadi dia ditarik dulu. Jelasnya, Dodi mengatakan, penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah sprint, surat perintah, dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, katanya beberapa waktu lalu. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Gelagat Kanit Reskrim Polsek Baito disorot soal uang damai 50 juta rupiah. Inilah gelagat Kanit Reskrim Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, saat meminta uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ternyata, Kanit Reskrim tidak tega saat menyampaikan permintaan uang damai 50 juta rupiah itu kepada Rokiman, Kepala Desa Wonua Raya yang menjadi perantara Guru Supriyani. Hal ini beralasan karena permintaan uang damai 50 juta rupiah itu bukan dari Kanit Reskrim, melainkan diduga dari Kapolsek Baito. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman saat menjadi saksi di sidang kasus Guru Supriyani di PN Andulo, pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dijelaskan, suatu ketika Kanit Reskrim memanggil Rokiman ke Polsek untuk menindaklanjuti laporan dari istri Aibda WH terkait dugaan penganiayaan yang dialami anaknya. Pak Desa, Kades Wonua Raya, bagaimana ini? Mau dilanjutkan atau bagaimana? Tanya Kanit ditirukan Kades di depan sidang. Saat itu, Rokiman meminta tolong agar kasus Guru Supriyani ditangguhkan terlebih dahulu. Mengingat saat itu sang guru sedang ujian P3K. Kanit pun menyanggupi akan menyampaikan ke pimpinan, sebelum berkas ditangani. Setelah itu, di hari berikutnya Kanit Reskrim datang ke rumah Rokiman dan menyampaikan permintaan uang 15 juta rupiah untuk penangguhan kasusnya. Saat itu, Rokiman merasa keberatan karena nilainya cukup besar. Setelah Kanit pulang, dia lalu memanggil Katiran, suami Guru Supriyani. Saya panggil Pak Katiran. Saya sampaikan ini ada informasi dari Pak Kanit. Untuk penangguhan supaya tidak dibawa istrinya sampean ada 15 juta rupiah, katanya.
Saat itu Katiran mengaku tidak bisa menyiapkan uang 15 juta rupiah. Katiran hanya mampu 2 juta rupiah, dan itu pun uang dari meminjam ke Rokiman. Selanjutnya, Rokiman datang ke Mapolsek Baito untuk menyampaikan uang 2 juta rupiah tersebut. Saat itu Kanit sempat menolak menerima uang 2 juta rupiah tersebut, dan meminta diserahkan ke Kapolsek. Namun, Rokiman tetap memberikan uang 2 juta rupiah itu ke Kanit. Adapun uang 2 juta rupiah disampaikan ke beliau. Kapolsek, atau tidak, saya tidak tahu, katanya. Setelah menyerahkan uang 2 juta rupiah, ternyata belum ada kejelasan nasib Guru Supriyani. Akhirnya Rokiman kembali memanggil Katiran. Saat itu Katiran mengaku kebingungan dengan masalah yang menimpa istrinya. Katiran pun bersumpah bahwa Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Memukul anak Aibda WH. Katiran kembali ditanya kesanggupannya untuk menutup kasus ini. Dan saat itu, dia mengaku siap memberikan 20 juta rupiah. Hal ini kembali disampaikan Rokiman ke Kanit bahwa pihak Supriyani siap menyediakan uang 20 juta rupiah. Baik Pak Desa, nanti saya sampaikan, ujar Kanit saat itu. Saat itu Rokiman pulang dan menunggu informasi dari Kanit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Wonolaya, yang mana saya akan menyampaikan atau menjelaskan secara detail awalnya dana 50 juta. Awal pertama yaitu saya melakukan prosesi mediasi ke rumahnya Pak Bowo, namun tidak membuahkan hasil. Dalam artian masih minta waktu untuk berdamai. Namun seiringnya berjalannya waktu, dari pihak Pak Katiran menyambangi rumah saya untuk menanyakan bagaimana Pak terkait perkembangan perkara yang dialami istrinya. Nanti saya coba komunikasi ke pihak Polsek. Kebetulan di sana saya ketemu Pak Kanit, yaitu Kanit Reskrim, Pak Amir, yang mana dia menyampaikan bahwa untuk proses itu belum ada titik temu karena ibu saudara Alpa itu belum bisa memaafkan, dalam artian masih minta waktu. Awal dengan artinya mungkin pihak keluarga menyampaikan bahwa bagaimana Pak, saya ingin cepat selesai ini masalah karena menyangkut beban juga bagi istrinya, seperti itu. Yang pertama, dengan inisiatif penyampaian dari Bapak Katiran menyiapkan dana 10 juta. Saya sampaikan ke pihak Pak Kanit Reskrim, namun beliau akan bertanya kembali kepada yang bersangkutan, yaitu